Halo semuanya, balik lagi bersama di channel YouTube Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi kali ini gue masih ngebahas soal tentang resign ya. Jadi di video sebelumnya gue udah ngebahas 3 hal ya tentang perlu dipertimbangkan ya sebelum resign itu harus dipikirkan baik-baik ya. Gue udah bahas, pokoknya di situ lengkap ya pembahasannya. Oke, sekarang gue nggak mau ngebahas soal mending mana resign dulu baru cari kerja atau kerja sambil cari kerja. Nah, ini menarik nih. Jadi pengalaman gue pernah ngelakuin keduanya ya. Tapi ini terserah mau teman-teman ambil sudut pandangnya yang mana. Tapi gue akan cerita soal yang pertama nih, yaitu cari kerja sambil saat kerja gitu. Nah, jadi pengalaman gue dulu udah lama, waktu gue baru lulus sekolah lah, dan gue baru pertama kali kerja di apartemen sebagai cleaning service. Nah, gue mencoba mencari pekerjaan di saat kerja. Nah, minusnya adalah gue adalah di situ kita susah mengatur jadwalnya, karena jadwal interview itu kan kadang beda-beda ya, kadang nggak diduga, kadang bisa berubah-berubah gitu. Nah, misalkan gue izin gitu, sering izin, pasti itu akan menimbulkan kecurigaan dari perusahaannya gitu. Maka dari itu gue di situ berpikir, kayaknya gue nggak bisa nih melanjutkan kalau gue kerja terus gue mencari pekerjaan. Memang pada saat itu zamannya covid ya, zamannya covid, dan memang hanya untuk batu loncatan aja gitu awalnya gue. Dan maka dari itu gue kayak udah ngerasa jenuh, gue mencoba ingin mencari pekerjaan baru. Ketika itu COVID udah sekitar tahun 2022 2023 lah, itu udah mulai rada mendingan lah. Nah, di situ gue mulai jenuh dan gue mencoba mencari pekerjaan, tapi di saat gue kerja, dan itu malah ribet banget. Pertama, kita nggak fokus nanti antara pekerjaan ini, apalagi pada saat itu gue kerjanya shift-shiftan ya, kadang pagi, kadang siang, kadang malam gitu. Nah, itu yang membuat gue ribet gitu, yang mana akhirnya gue memutuskan mending keluar dulu baru mencari pekerjaan. Tapi di sini teman-teman bisa lihat dulu pekerjaan teman-teman gitu, apakah memang bisa izin ya atau ambil cuti untuk interview kayak gitu ya. Intinya yang fleksibel lah, jam-jamnya harus bisa mengatur waktunya. Kalau dari gue sendiri tipe orang yang nggak males mikirin dua hal, gue udah kerja tapi gue harus nyari kerjaan, kan itu aneh. Cuman memang gue pernah ngelakuin hal itu, dan ya akhirnya gue stop, kayaknya gue nggak bisa deh, gue mendingan harusnya resign dulu baru gue nyari pekerjaan biar lebih plong gitu, lebih enak, lebih tenang gitu. Maka dari itu gue memutuskan ya untuk resign dulu baru mencari pekerjaan. Tapi pada saat itu karena gue udah mengalami hal itu, gue mikir nih, wah gue kayaknya perlu simpanan nih, uang ya, perlu backup tabungan gitu. Jadi setelah gue mencoba ingin mencari pekerjaan di saat kerja, kayaknya gue nggak bisa. Nah, lalu gue ngelanjutannya kerja, walaupun memang kayak ya gimana sih kalau kerja udah nggak sesuai gitu, nggak ngerasa nggak tenang, nggak enak gitu. Ya udah, tapi mau nggak mau gue harus nabung, gue lakuin tuh, gue kerjain sekitar bertahan sampai 2 bulan lagi baru resign ya. Tabungannya itu nanti buat backupan setelah gue resign baru nyari kerjaan kayak gitu. Oke, itu pengalaman gue nyari kerja sambil cari kerjaan. Jadi kayak gitulah, agak rumit. Gue nggak mau ribet karena akan membagi-bagi waktu. Kadang ketika izin juga akan menimbulkan curiga gitu dari perusahaannya. Maka dari itu gue nggak lakuin itu. Cuman pernah, dan itu nggak efektif. Nah, yang kedua adalah resign dulu baru cari kerjaan. Nah, ini gue lebih suka yang ini karena ini akan lebih aman, tenang tentunya. Tapi teman-teman di sini posisinya harus punya tabungan gitu, paling nggak bisa membackup sekitar 2 sampai 6 bulan lah. Kalau bisa ya setahun gitu, tabungannya banyak gitu. Jadi intinya memang kalau
resign dulu baru nyari pekerjaan itu kadang perjuangannya lebih berat gitu. Ketika agak nyari kerjaan susah ya, jadi itu masih ada simpanan uang. Intinya seperti itu. Gue saranin ya, harus punya tabungan dulu. Kalau untuk resign dulu baru cari pekerjaan. Jadi teman-teman bisa lebih safe gitu, lebih aman gitu. Nah, gimana kalau nggak punya tabungan gitu? Nah, kalau nggak punya tabungan, ya mau nggak mau nggak usah gengsi gitu. Apa aja kerjain gitu. Kalau ada kesempatan ini, lakuin. Ada kesempatan itu, lakuin. Nah, di sini pentingnya relasi ya. Jadi gue akan bahas soal relasi. Ini perbandingannya lebih enak ya, dimana kita dengan relasi, kita tanpa susah mencari kerjaan lagi, tinggal ibarat orang dalam ya, tinggal kita punya kenalan, kalau memang kita punya value, kita bisa di hire, kita nanya, ada lowongan nggak kayak gini. Nah, kalau memang teman-teman punya nilai gitu, punya skill di bidang tertentu ya, di perusahaan relasi teman-teman ya, itu akan lebih mudah. Yang mana ya udah, kalau oke, nggak perlu nyari-nyari, tinggal resign, biasanya one more notice, habis itu tinggal ngikut aja gitu ke relasi teman-teman gitu. Intinya di sini gue mengambil 3 pengalaman ya. Gue udah nyoba pengalaman 3 ini. Jadi nggak cuma 2 nih. Biasanya kan ada resign dulu baru cari kerja, atau kerja sambil cari kerja. Nah, ada yang ketiga nih, yaitu adalah cari kenalan di saat kerja. Karena itu akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan kayak gitu. Jadi itulah pentingnya relasi. Oke, jadi ada 3 sebenarnya. Karena orang banyak kan mikirnya kalau nggak pentingin relasi ya kayak gitu, resign dulu lalu cari kerja, atau kerja sambil cari kerjaan kayak gitu. Ya gue saranin paling nggak punya relasi biar lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kayak gitu. Jadi gue udah ngalamin keduanya ya, soal kerja sambil cari kerjaan, dan itu menurut gue nggak efektif. Dan gue pernah resign dulu baru cari kerja, dan itu paling nggak kita harus punya tabungan. Nah, kalau yang lebih cerdas lagi adalah kita kerja, kita cari kenalan relasi, udah kenalan dulu, baru kita bisa nanya-nanya apakah ada, lalu jika memang sesuai, value kita ada, skill kita ada, itu kan akan lebih mudah diterima gitu. Maka dari itu kita pentingnya untuk share atau bercerita, personal branding lah jatuhnya, bahwa diri kita bisa, kita memperkenalkan diri kita punya ini, skill itu, dan lain-lain. Jadi itu akan lebih mudah gitu. Oke, jadi gitu aja untuk pembahasan soal mending mana, resign dulu baru cari kerja, atau kerja sambil cari kerjaan. Itu adalah kalau gue mending cari relasi. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi ini mungkin jawaban dari teman-teman ya, yang mungkin sedang bingung ya, mau resign tapi mau cari kerja dulu sambil nyari kerjaan di saat kerja, atau mau resign dulu baru kerja. Ini kayak gitulah ya. Mohon maaf ya bila ada belibet kata, semoga mudah dipahami. Tapi berbeda ketika kalau mau resign tapi ya masih ada tanggungan kayak seperti cicilan, ya paling enggak itu teman-teman ya harus dilunasin dulu, harus diselesaikan dulu, baru biar berani gitu. Paling enggak nggak ada tanggungan lah gitu ya. Oke, jadi gitu aja. Jangan lupa like, comment, dan share. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang belibet atau kurang penjelasannya, tapi ya semoga paham lah ya dengan penjelasan gua. Intinya teman-teman ya, untuk yang bekerja dan jenuh ya nggak ada salahnya misalnya untuk resign, tapi itu harus dipikirkan baik-baik. Oke, gitu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe tentunya, dan juga nyalain notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah nonton. Dah.